Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Gosok-Gosok Batu, channel Asril Aril Mr. Smile Batu Akik. Tampaknya hari ini kita gosok batu penuh warnanya pemirsa, alias banyak warnanya. Mari kita lihat bersama-sama kira-kira penampakannya seperti apa. Oh, kayak gitu pemirsa penampakannya. Kulitnya ada kapur-kapurnya gini. Ada hijau, ada putih, dan tadi kelihatan juga ada warna toskanya. Coklat juga ada. Ini batu banyak warna dan coraknya pemirsa. Kira-kira nanti kita mengolah batu ini dapat motif apa ya. Yang punya batu ini minta dibuatkan mata kalung. Begini hidup nggak warnanya kira-kira pemirsa. Tapi belum tahu ya pemirsa, yang kita ambil bagian kulit apa bagian tengah dagingnya gitu. Yang jelas tetap seperti biasa, kulitnya kita ratakan, kita buang-buangin yang lunak-lunak. Kita ambil yang keras dan padat. Paling ini batu yang akan kita buat nggak gede-gede banget ya, kurang lebih 3 cm. Jadi harus kita sesuaikan perpaduan warnanya. Nggak sabar juga saya pemirsa, pengen tahu juga jadinya seperti apa nanti. Segera saja kupas mengupas kita lakukan. Nah, tadi sudah kita kupas, berasa agak keras. Masalahnya yang ini pemirsa agak empuk. Wow, sudah terkupas, kelihatan batu ini warna hijaunya jos, seperti hijau botol. Nah, ini lagi pemirsa, empuk lagi bagian sini. Nah, ini nih bikin kita bingung yang mana harus mau kita ambil. Kupas lagi, empuk lagi rupanya pemirsa. Kalau begini caranya, terus saja kita buang-buangin kulitnya yang lunak-lunak, yang empuk-empuk, yang udah retak. Kita ambil teksturnya yang padat seperti biasa. Nah, bagian sini yang terkupas pemirsa, ada penampakan, ada buayanya. Ada motif buaya Rizka di dalamnya. Kupas terus sampai dapat yang keras. Oh ya pemirsa, kita proses terus batu ini sampai menjadi mata kalung. Kira-kira seperti apa nanti jadinya, dapat warna apa dan motif apa gitu. Tentunya biar kita bersama tidak penasaran dengan hasilnya, ayo jangan kita skip video ini. Oh ya pemirsa, awalnya batu ini ditemukan sama si abang yang punya batu ini. Kata si abang yang punya batu ini sudah 2 minggu di rumahnya. Yang menemukan batu ini bukan si abang ini, melainkan anaknya. Jadi pas 2 minggu lalu, pas di pagi hari, abang ini baru bangun pemirsa, baru dihidangkan segelas kopi oleh istrinya. Nah, pas si abang ini meminum kopinya pemirsa, abang ini dikagetkan dengan suara anaknya yang teriak-teriak, seperti ngasih tahu sesuatu. Benar saja, anak si abang ini pemirsa nemu batu di belakang rumah pas main petak umpet bersama teman-temannya. Pas si abang melihat batu yang didapat sama anaknya itu berwarna pemirsa, ada warna merahnya yang kontras. Nah, di bagian warna yang merahnya yang kontras itu ada mengkilap-mengkilapnya. Nah, karena si abang ini baru meminum kopinya pemirsa, jadi batunya ditaruh dulu di lemari. Tapi pas batunya ditaruh di lemari, abang ini selalu kepikiran. Sepertinya ada sesuatu yang membisikkan pemirsa, batu ini harus segera dibentuk. Nah, abang ini segera saja pemirsa mencari tukang gosok batu akik. Awalnya si abang ini mau menggosok ke tukang gosok batu akik yang dekat rumahnya. Tapi pas sampai ke tokonya pemirsa, tukang gosok batu akiknya lagi liburan. Abang ini terus nggak sabar pemirsa, pengen banget jadiin ini bongkahan. Nah, sambil nanya-nanya di mana lagi ada tukang gosok batu. Nah, ada tetangganya gitu ngasih tahu pemirsa ke tempat alamat kita. Benar saja, si abang ini datang ke kita minta dibuatkan mata kalung. Nah, ini proses pembuatan mata kalungnya pemirsa sudah berjalan.
Tampaknya sedikit lagi selesai dipola. Sebelum kita lanjut ke proses penggosokan pemirsa, biar saya lebih bersemangat, dukung terus channel ini pemirsa dengan cara tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, bagikan video ini ke teman-teman lainnya, biar saya lebih bersemangat dan tambah maju channel Asril Aril Mr. Smile Batu Akik. Segera saja kita proses penggosokan batu ini pemirsa. Kita mulai seperti biasa, bagian bawahnya kita ratakan. Ini alhamdulillah pemirsa sudah kita dapatkan polanya yang ada warna-warninya, tapi nggak tahu hasil akhirnya apakah warna pada batu ini bisa berkurang apa kehabisan digosok. Bagian bawahnya sudah rata digosok, lanjut kita gosok bagian lingkarannya. Benar saja pemirsa, warna merah pada batu ini kontras. Tinggal lagi tantangan batu ini pemirsa, apakah hasilnya mengkilap nantinya. Sudah sesuai dengan ring liontin mata kalung, lanjut kita gosok bagian atasnya. Kita simetriskan sambil kita goyang pelan-pelan. Tetap sebelum kita amplas, batu ini harus rata. Semua permukaan batu ini atas dan bawah. Sudah selesai proses penggosokan batu ini pemirsa. Nah tuh kan pemirsa, merahnya jadi tinggal dikit deh. Belum mengkilap batunya, segera saja kita siapkan amplasnya ukuran 240, tampaknya yang baru dan yang bekas. Halnya tadi batu ini ketahuan pemirsa pas digosoknya itu mirip-mirip dengan batu jasper. Jadi seperti biasa kalau menggosok batu jasper, kita siapkan amplasnya yang kasar yang baru, dan nanti buat mengkilapkannya kita gunakan amplas yang bekasnya. Ini kita ganti dulu amplasnya yang baru. Masuk tahap awal pengamplasan, bagian bawahnya kita habiskan bekas gurindanya sampai rata. Bagian bawah sementara cukup dulu pemirsa kita amplas. Soalnya kalau licin-licin banget itu sticknya juga nggak nempel. Sudah dibalik menggunakan stick, lanjut proses amplas bagian atasnya. Sambil diamplas batu ini, sambil kita kontrol simetrisnya, kita minimkan pemirsa benjol-benjolnya. Oke, selesai sudah proses pengamplasan kasar. Ganti lagi amplasnya dengan yang bekasnya ukuran sama. Proses terus pengamplasan batu ini sampai halus dan mengkilap. Finishing terakhir tetap kita menggunakan serbuk intan. Proses pengamplasan sudah selesai, batunya sudah mengkilap. Nah ringnya liontin pemirsa, gigi taring. Udah sesuai gosokan batunya dengan gigi taringnya, jadi nggak usah dipotong. Tuang serbuk intan secukupnya, minyak baby oil sebagai pelumas. Perlu banget biar batunya nggak seret pas pemolesan. Atas dan bawah kita poles mengkilap, lanjut kita pasang ringnya. Nah yang perlu kita perhatikan pemirsa dalam pemasangan batu cincin yang ada gigi taringnya, pertama dua giginya kita getok dulu. Kalau sudah bengkok gitu pemirsa, kita taruh lagi batunya sambil kita posisikan batunya berada di tengah-tengah. Kalau sudah berada di tengah-tengah, batunya tinggal kita ketrik semua giginya. Kikir lagi bekas ketrikannya biar rapi. Oke bray, sudah selesai liontinnya. Begini penampakannya. Ini warna posisi terakhir pada batu ini, tinggal warna merah, warna coklat, warna hijau botol. Ups, ada warna putihnya sedikit. Batu ini lumayan mengkilap polesannya, berminyak-minyak, walaupun ada sedikit pori-pori.
Ya, dikarenakan batu ini baru selesai digosok, nanti juga kalau pori-pori halusnya bakalan ketutup, kepegang-pegang sedikit pemirsa, kena keringat juga nanti bakalan ketutup pori-porinya yang halus. Sayang disayang batu ini nggak ada tembus-tembusnya pemirsa, disorot cahaya. Tapi batu ini termasuk ajib. Sangat beruntung si abang ini punya anak yang bisa menempatkan batu warna-warni. Semoga si abang senang dengan hasilnya.